Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat. Ini buku pertamaku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin via WhatsApp maupun via Shopee. Klik aja linknya di deskripsi box. Dan buat teman-teman yang tinggal di luar negeri, kalau mau belinya kemahalan di ongkir misalnya atau ribet ya ngurusin pengiriman, pembelian dan lain-lain, teman-teman bisa langsung aja belinya e-booknya aja di Play Store. Jadi kalian bisa bacanya dari handphone aja. Langsung aja cari di Play Store, ada buku Jangan Pernah Lelah, ada nikmat di setiap sholawat. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke WhatsApp admin. Ini nomornya 0813 1543 0565. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Kinan di Curug. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kinan dari Curug, Tangerang. Langsung aja ya Mbak Mel, saya mau ngasih testimoni. Semenjak saya lihat channel Mbak Mel dan saya menjalankannya, banyak sekali pertolongan Allah yang saya dapatkan Mbak Mel. 7 bulan suami nganggur tidak bekerja, saya berusaha mendekatkan diri sama Allah dan menjalankan apa yang Mbak Mel ceritakan di YouTube. Dan saya menjalankan sholat 5 waktu, duha, yasin, waqiah, tahajud, walaupun masih ada bolong-bolongnya. Sholawat Jibril 1000 kali plus sholawat munjiatnya 500 kali. Alhamdulillah suami dapat pekerjaan di Shopee dan alhamdulillah lokasinya tidak jauh dari rumah, hanya 10 menit ke tempat kerjaan suami. Doain saya ya Mbak Mel biar saya bisa selalu istiqomah dan hajat saya tercapai. Bisa cepat lunasin hutang koperasi mingguan plus utang aku laku. Plus suami bisa diangkat menjadi karyawan tetap. Terima kasih banyak ya Mbak Mel. Semoga Mbak Mel dan keluarga diberikan umur panjang, dimurahkan rizkinya. Amin. Masya Allah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya sekarang nih teman-teman suaminya di rumah, maaf suaminya lagi nganggur, lagi nggak ada kerjaan, udah cari kemana-mana nggak dapat kerjaan, gampang teman-teman, jalanin deh jalur langit, deketin Allah yang punya segalanya. Ya, kita nggak bisa ngandelin diri kita doang. Cari kerja, ngelamar kesana kemari, kita mengandalkan ijazah kita. Wah, mau ijazah kita lulusan S2 sekalipun ya, mau nilai kita terbaik sekalipun, nilai kita tinggi, nilai kita bagus, kita bahkan punya pengalaman yang bagus, yang banyak di mana-mana, tetap kalau kita nggak minta sama Allah, susah. Kita mintanya sama Allah. Bahkan kalau kita deket sama Allah, walaupun kita maaf cuma lulusan SMA, kita bahkan mungkin cuma lulusan SMP, ya kita nggak punya pengalaman kerja, tapi kita deket sama Allah, gampang dapat kerjanya. Pokoknya gampang aja jalan rezekinya. Beneran deh, ya cobain aja deh teman-teman, deketin Allah. Jalanilah jalur langit. Bukan berarti tidak ngejalani jalur bumi ya, nggak. Maksudnya kita fokus ibadah aja, kita nggak ngapa-ngapain ya, enggak. Tetap kita kalau memang kita bisa ngelamar ya ngelamar, cari pekerjaan, tapi kencengin ibadah, kencengin jalur langit. Dan tidak harus misalnya gini, suami yang butuh, suami yang harus salawat gitu ya. Kadang kan banyak juga ya, kita istri ini udah kenal salawat, suami belum. Kita udah istiqomah salawat, suami belum. Percaya juga nggak, banyak yang seperti itu. Tapi kita nggak usah khawatir, kita jangan sampai gimana mau dapat kerjaan, suamiku nggak mau ikut baca mbak, gimana utang mau lunas mbak, suamiku nggak mau salawatan, nggak mau benerin sholat, aku yang berusaha. Nggak apa-apa, daripada nggak ada yang berusaha, daripada nggak ada yang deketin Allah, nggak apa-apa. Istrinya dulu deketin Allah, pelan-pelan nanti suaminya berubah kok. Ya, jadi insya Allah masalah apapun beres kalau kitanya nih deket sama Allah. Tinggal ngomong aja, minta sama Allah tuh dikasih. Tapi tetap kita mesti introspeksi diri, itu loh ya. Jangan kita baru ngejalanin sholat tepat waktu, duha dan lain-lain, tahajud, sholawatan, terus kita jadi yang maksa Allah. Mana nih Allah, aku kan udah begini. Padahal Allah sama sekali nggak untung dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ya, lanjut aku akan bacain testimoni berikutnya ya. Ini dari Mbak RK di Bekasi.
Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Mel. Perkenalkan, saya RK dari Bekasi. Mohon maaf, tolong disamarkan nama saya jika dijadikan testimoni cerita yang ini. Rasanya saya tidak sabar ingin menceritakan semua cerita-cerita saya ke Mbak Mel dari beberapa hari yang lalu, tapi saya tahan-tahan cerita ini sampai semuanya final dan saya benar-benar menerima pertolongan Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, sore ini saya mendapatkan kabar gembira atas permasalahan yang saya hadapi. Rasanya ingin saya cerita langsung by phone Mbak Mel, apakah boleh? Boleh sebenarnya ya. Cuman ini aku admin bukanya juga udah telat, maaf ya Mbak RK ya. Atau boleh kita berjumpa Mbak Mel sebelum Mbak Mel meninggalkan Bekasi dan sudah pindah rumah? Boleh. Tapi sayang bacanya telat ya. Ya Allah. Atau boleh kita berjumpa udah itu ya. Tadi pagi saya nonton YouTube Mbak Mel. Kalau Mbak Mel tinggal di Bekasi Selatan, saya tinggalnya di Bekasi Timur. Begitu Allah baik kepada saya Mbak Mel, padahal saya banyak sekali dosanya. Sebelumnya saya DM Mbak Mel tapi belum direspon. Saya DM Mbak Mel sewaktu saya sedang benar-benar terpuruk, tapi saya mendapatkan ketenangan hati. Saya sangat tenang menghadapi para penagih hutang. Ini tanggal 16 Februari 2023. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan kalian ada yang DM aku, ada yang WA dan lain-lain, dan aku bener-bener jawabnya lama banget. Bahkan ada yang sudah berbulan-bulan, bahkan mungkin ada yang udah tahunan ya. Mohon maaf banget, bukan aku nggak mau jawab. Begitu banyak, Masya Allah, yang chat aku, yang nge-DM aku. Tapi ya dengan keterbatasan aku nggak bisa aku dalam satu hari jawab semua chat kalian. Jadi mohon maaf, kalian mengerti ya teman-teman. Jadi kita ngobrol-ngobrolnya kalau pas lagi aku live aja, live di TikTok, live di YouTube, atau aku pas lagi live di Instagram ya. Lanjut. Dan hari ini tanggal 16 Februari 2023, Masya Allah, Allahu Akbar, Allah memberikan saya pertolongan. Saya mendapatkan uang 35 juta. Jadi ini utangnya mencapai 70 juta nih teman-teman. Saya mendapatkan uang 35 juta dari suami saya untuk membayar hutang saya yang seharusnya jatuh tempo di tanggal 9 Maret. Tapi saya minta waktu untuk mundur di tanggal 20. Awalnya orang tersebut kekeh tidak mau memberikan toleransi, tapi saya semakin menambahkan jumlah salawat saya. Pada saat saya ke rumahnya, orang tersebut mau memberikan kelonggaran waktu sampai tanggal 20 Februari 2023. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan uang tersebut sebesar 35 juta dari suami. Awalnya suami tidak mengetahui masalah ini, saya tidak berani untuk memberitahukannya karena saya tahu akan seperti apa respon suami saya dan saya tahu bagaimana tipe suami saya. Ya Allah Mbak Mel, Masya Allah, ketika suami tahu dia tidak marah, dia membantu saya melunasi semuanya. Masih panjang ceritanya Mbak Mel. Nah itu bersambung ya. Kemudian baru ditanyain selamat pagi, ada lagi yang mau diceritain gitu kan ya. Inti ceritanya seperti itu Kak, tapi masih banyak keajaiban-keajaiban lainnya yang saya terima untuk kehidupan sehari-hari. Sampai detik ini saya masih terus bersolawat. Hati rasanya takut kalau sampai sehari aja tidak bersolawat. Dan semoga amanah-amanah dan urusan saya yang lainnya Allah berikan jalan keluar juga. Amin. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak RK di Bekasi, punya utang 70 juta, suami nggak tahu. Banyak sekali ya para istri yang punya utang, suami-suaminya nggak tahu ya. Tapi Mbak RK terus sholawat, deketin Allah sampai akhirnya suaminya tahu, tapi nggak marah, bahkan membantu memberikan 35 juta. Teman-teman jangan banding-bandingin ya. Iyalah enak Mbak RK suaminya punya uang 35 juta. Kita nggak tahu kalau suaminya bisa aja tiba-tiba punya uang, tiba-tiba dapat rezeki nomplok. Kita nggak pernah tahu teman-teman. Jadi kita jangan banding-bandingin hidup kita sama hidup orang ya. Jadi Masya Allah banget teman-teman, udah deh sholawatan. Mau punya utang, mau punya masalah sama tetangga, punya masalah sama pasangan, sama keluarga, masalah apapun, hal-hal yang mengecewakan hati kita, udah sholawatan. Perbanyak sholawat, benerin sholat. Kalau bisa sholat udah azan buru-buru sholat, jangan ditunda-tunda. Kalau bisa pelan-pelan ditambahin qobliyahnya, badiahnya pelan-pelan. Dimulai dari qobliyah subuh dulu deh. Dimulai dari yang paling ringan dulu deh, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Udah itu aja dulu diisi komain. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, baru nanti pelan-pelan ditambahin 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Udah pelan-pelan itu terus. Nanti kalau udah terbiasa, di zuhur ditambahin 4 rakaat, baru nanti ditambahin lagi di maghrib, di isya. Insya Allah teman-teman kita jadi terbiasa. Dimulai dari duha 2 rakaat dulu, gak usah banyak-banyak. 2 rakaat tapi istiqomah itu lebih baik daripada kita 12 rakaat
tapi sekali-kalinya gitu loh. 10 rakaat, 6 rakaat, tapi sekali-kalinya doang udah. Terus kita, atau bukan sekali-kalinya, pas kita udah ditolong sama Allah, udah dapat pertolongan, terus kita nggak pernah salat duha lagi. Mending kita 2 rakaat, nanti pelan-pelan nambah jadi 4 rakaat aja. Dan itu istiqomah sampai akhir hayat, itu lebih baik. Sama juga dengan tahajud. Daripada kita maksain diri ya 8 rakaat tahajud, misalnya 10 rakaat tahajud, 11 rakaat sama witir misalnya, tapi kita gak istiqomah, mending 2 rakaat tapi istiqomah. Gitu. Semangat terus ya teman-teman ya, semoga apa yang kita lakukan di sini di dunia ini bisa menjadi kebaikan, bisa jadi bekal buat kita kembali kepada Allah. Bonusnya kita dapat banyak kebahagiaan dunia dan insya Allah juga kebahagiaan akhirat. Jangan khawatir dengan perkataan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, yang bilang gak boleh tuh deketin Allah karena pengen utangnya beres, karena pengen masalahnya selesai. Enggak. Sholawatan gak boleh tuh karena pengen utangnya lunas. Gak boleh, enggak. Udah janjinya Allah, baca sholawat 70 pintu kebaikan akhirat Allah kasih, 30 pintu kebaikan dunia Allah kasih. Jadi Allah udah janji ngasih dunia dan akhirat. Yang salah adalah ketika kita punya masalah, kita datangnya ke selain Allah, itu yang salah. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Erka dan juga Mbak Kinan Allah mudahkan semuanya, Allah ijabah doa-doanya. Begitu juga dengan teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton doa-doanya segera diijabah, utang-utangnya segera lunas, dan kita semuanya istiqomah. Amin amin rabbal alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.